Pemirsa, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengakui adanya bukti tentang penularan virus corona melalui udara. Pernyataan itu menyusul surat terbuka dari ratusan ilmuwan dunia yang menemukan bukti tersebut dan mendesak WHO untuk merevisi rekomendasinya. 239 ilmuwan dari 32 negara mengirimkan surat terbuka kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO, CDC Amerika Serikat, dan lembaga kesehatan lainnya. Surat terbuka itu diterbitkan Senin lalu di jurnal Clinical Infectious Diseases. Dalam surat itu, para ilmuwan mengungkap bukti partikel virus corona yang lebih kecil bisa melayang dan bertahan di udara, serta dapat menginfeksi manusia. Atas temuan itu, para ilmuwan mendesak WHO dan sejumlah lembaga kesehatan untuk mengubah panduan publik tentang penyebaran virus SARS-CoV-2. Menindaklanjuti surat terbuka itu, WHO pun mengakui adanya kemungkinan virus corona menular melalui udara dan aerosol. WHO berencana menerbitkan laporan ilmiah singkat mengenai cara penularan virus corona dengan memasukkan informasi baru tersebut dalam beberapa hari ke depan. We have been talking about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission as one of the modes of transmission of COVID-19. And so it is important that what we know fits into the guidance that we have, which is why a comprehensive package of interventions are required to be able to stop transmission. Is almost 30,000 bases long, packed together with a nucleoprotein. Sebuah studi pertengahan Maret lalu menunjukkan virus corona dapat bertahan dalam tetesan pernafasan mikroskopis yang lebih kecil di udara hingga 3 jam. Peneliti Harvard, juga profesor teknik sipil dan lingkungan Virginia Tech, juga menerbitkan makalah yang mengungkap peran artikel udara yang lebih kecil dalam penyebaran virus corona. Hal ini tentu menjadi masukan baru bagi WHO yang selama ini menyebut virus corona menyebar melalui droplets atau percikan yang keluar dari mulut dan hidung dan tak bisa bertahan lama di udara. Lalu benarkah virus corona dapat menular lewat udara? Apakah hal itu pula yang menyebabkan jumlah penambahan kasus COVID-19 terus tinggi? Kami akan berbincang langsung dengan Profesor I Gusti Ngurah Kadem Hardika, pakar virologi yang juga guru besar Universitas Udayana, yang juga tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Selamat sore, Prof. Angka penularan di Indonesia masih cukup tinggi, bahkan kemarin Kamis rekornya 2.657 kasus. Kalau Anda sendiri, Prof, analisanya seperti apa? Apakah ini juga karena ada airborne yang sudah disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia? Baik, tapi virus pernafasan sebetulnya tidak aneh kalau virus ini juga menular melalui aerosol. Jadi pada saat kita bersin itu tidak hanya makro droplet yang besar keluar, tapi juga mikro droplet. Lebih-lebih kemudian di ruangan tertutup dan ber-air condition, ber-AC. Jadi sebenarnya temuan itu juga tidak banyak maknanya. Tapi kemudian memang tren terakhir saya amati sejak 10 Juni sampai 10 Juni itu angka positif rate Indonesia atau tingkat deteksi daripada virus COVID-19 di Indonesia dengan jumlah pasien lebih dari orang lebih dari 10.000 itu tingkatnya adalah 9%, sementara kemarin ketika itu sampai 22%. Memang terjadi peningkatan dari positive rate atau detection rate daripada virus COVID-19 di Indonesia juga. Apakah ini karena virus itu belakangan lebih dikatakan lebih berpeluang untuk terjadinya aerosol transmission, atau karena memang sebagian PSBB maupun pembatasan sosial itu agak longgar belakangan ini berkontribusi. Tapi satu poin, Pak, bahwa data yang kita dapatkan hari ini itu kemungkinan saya duga itu samplingnya 1 minggu sebelumnya, ya, karena bottleneck atau karena lamanya pemeriksaan di laboratorium. Itu satu poin, Pak, ya. Jadi mungkin tidak real time. Jadi saya kira ini tidak begitu besar implikasinya
Hanya saja yang lebih banyak kita sudah dari dulu menerapkan protokol COVID, itu saya kira sudah cukup protektif untuk kita tetap terapkan. Hanya saja lebih disiplin dan lebih taat, lebih ketat dan lebih disiplin dalam mengaplikasikannya. Saya kira itu komentar saya, Pak. Kalau sekarang kan kita diminta untuk memakai masker karena ini kan dari droplet. Sekarang sudah ada bahwa ada dari airborne atau melalui udara. Protokol ini apakah cukup seperti ini saja dari pengawasan kita dari droplet atau ada yang baru untuk kemudian yang datang dari airborne, Prof? Saya kira tidak. Jadi dengan masker itu sudah sebagian besar virus itu sudah dikurangi peluangnya, dan mohon diingat bahwa masker, tugas kita berpakai masker terutama adalah mencegah diri kita menulari orang lain. Jadi dan itu sudah akan sebagian besar terperangkap di dalam masker. Tetapi memang semua orang tahu bahwa masker yang umum dipakai maupun masker bedah itu tingkat filtrasinya itu memang tidak 100%. Virus itu terperangkap, ada sebagian yang memang lolos, dan dari sana kemudian memang gabungan memakai masker dan kemudian pembatasan sosial atau penjarakan sosial, jadi menghindari kerumunan dan membiasakan cuci tangan, itu saya kira sudah cukup untuk diaplikasikan dalam kasus aerosol. Hanya saja tambahannya, dengan informasi ini saya lebih sekali meningkatkan sekali lagi bahwa peluang untuk aerosol ini terjadi terutama di ruangan tertutup dan kemudian berair condition, dan mohon diketahui bahwa virus ini suka dingin dan suka kelembaban yang lebih rendah, yang agak rendah. Sementara di luar kita Indonesia punya kelembaban lebih dari 80%, ber-AC itu kelembabannya agak menurun 50-60%, dan itu disukai virus. Jadi ini sejak lama sebetulnya. Sekali lagi saya tidak melihat hal baru sama sekali dari ungkapan, meskipun itu desakan banyak ilmuwan dunia, bukan hal baru lagi. Sebagai virus pernafasan, virus ini memang tidak bisa diabaikan, pasti bisa menular secara aerosol, lebih-lebih di ruangan tertutup. Dengan demikian, protokol tambahannya mungkin lebih baik sekarang kita terapkan adalah dengan menggunakan ventilasi alami, yaitu menghindari kerumunan di ruangan tertentu, kemudian menggunakan ventilator alami atau ventilasi alami dengan jendela atau pintu yang terbuka, dan atau aktivitas-aktivitas yang banyak di area terbuka. Saya kira tidak banyak, Pak. Saya tidak melihat suatu intervensi yang lebih besar untuk mengatasi isu aerosol ini. Saya kira dengan melakukan protokol COVID yang sudah ada dengan ketat, serta menghindari kemudian tempat-tempat tertutup yang berair condition dengan ber-AC, dan jika ada peluangnya itu membuka jendela selebar-lebarnya, maka peluang untuk terinfeksi COVID-19 ini lebih kecil. Mohon ingat juga satu tambahan sekali lagi, bahwa untuk membuat virus ini membuat sakit itu perlu dosis tertentu atau viral load, dan juga the length of exposure, lama paparan. Jadi kalau kita ada di ruangan tertutup, itu kita akan terekspos lebih lama, sehingga kemungkinan dosis yang diterima oleh seseorang itu cukup untuk membuat seseorang itu menjadi sakit. Saya kira itu, Pak. Prof, kalau melihat kondisi yang Anda paparkan tadi, bagaimana pandangan Anda melihat pelonggaran yang dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta, lalu juga di Jawa Timur, yang notabene ternyata penularannya masih cukup tinggi? Ya, ya itu memang kita harus akui bahwa memang kebutuhan ekonomi dan kesehatan di sini ada ada kepentingan ekonomi, dan mohon saya sadari juga bahwa sebagian besar ekonomi Indonesia juga didorong oleh sektor informal yang mereka sangat memerlukan harus keluar. Nah ini memang risiko, Pak. Tetapi kembali ke kecenderungan dunia bahwa terjadi penularan secara aerosol belakangan ini, sekali lagi faktanya di dunia memang data kasus meningkat, ya, di seluruh dunia, Pak Amran. Seluruh kasus di dunia meningkat, tetapi fatalitas menurun. Jadi ini data resmi dari WHO.
itu bahwa memang kasus meningkat tapi fatalitas menurun. Jadi tidak ada kasus konfirmasi itu mungkin tidak begitu mestinya tidak menjadi membuat kita panik gitu. Tetapi kemudian saya justru melihat adalah fatalitas kasus. Nah, ini yang menjadi concern saya di Indonesia. Beberapa informasi yang saya peroleh bahwa rumah sakit mulai penuh dengan perawatan COVID ini. Ini yang mestinya menjadi concern kita yang bersama. Sedangkan angka kasus confirm seperti diketahui bahwa sebagian besar pasien atau orang yang terpapar itu justru banyak yang tidak membawa virus sama sekali. Kemudian sekitar 8-10% itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Sekitar 10% itu adalah gejala ringan. Dan gejala berat itu hanya 3%. Dan kemudian gejala berat yang perlu ventilator hanya 0, sekian persen. Jadi porsinya cukup kecil sebetulnya. Jadi saya tidak melihat data itu di Indonesia, kecenderungan itu karena datanya memang tidak tersedia, tetapi dalam network jejaring saya miliki justru itu yang menjadi concern saya personal sebagai ahli virologi, itu bahwa ada sesuatu yang mesti kita lakukan untuk menekan angka atau tingkat isian rumah sakit khusus COVID ini. Ini yang saya tangkap di berbagai Indonesia, Pak. Prof, ini yang sedang jadi perhatian juga adalah di Secapa AD di Bandung, ini ada 1.200 personel yang kemudian terpapar virus corona. Kalau Anda melihat kondisi ini seperti apa? Apakah ini juga ada faktor dari udara begitu, Prof? Sekarang itu kan mereka dalam satu asrama, artinya kan kerumunan itu tidak bisa dihindari. Ini barangkali karena asrama saya ibaratkan mirip dengan kapal Diamond Prince yang berminggu-minggu itu membawa orang yang tertular. Jadi karena ini sangat lingkungan yang sangat terbatas sehingga peluang untuk terpapar lebih tinggi. Saya berharap sekali bapak-bapak yang di Secapa itu meskipun banyak yang angka tinggi, tetapi angka kasus yang kemudian harus dirawat, apalagi dirawat berat tidak cukup banyak atau mudah-mudahan tidak ada sama sekali. Ya barangkali Pak, jadi kita pantau dulu. Jadi pertama sekarang trennya saya memang melihat ada kecenderungan kenaikan tingkat deteksi virus setiap hari sejak pertengahan Juni sampai sekarang. Itu pertengahan Juni sekitar 9%, sekarang kemarin itu sampai 22%. Itu adalah memang kecenderungannya meningkat. Nah, apakah ini berasosiasi dengan sifat virus yang aerosol dan lebih mudah menular pada orang? Itu ya peluangnya ada, tapi kita pantau lebih terus-menerus. Dan tapi saya kemudian berharap sekali justru seperti fakta dunia sekarang, tingkat fatalitas kasus itu justru menurun. Jadi mudah-mudahan, jadi meningkatnya kasus, kemudian tetapi fatalitasnya justru semakin menurun, itu sebenarnya secara virologi adalah sesuatu yang menggembirakan. Tidak perlu harus membuat kita panik, Pak. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Profesor Igusti Ngurah Kadem Mahardika, pakar virologi yang juga guru besar Universitas Udayana, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Khusus sore hari ini.